Mitra Kukar asal pelatih Simon McManamy. Ya, formasi terbaik saya kira yang diturunkan oleh Simon McManamy pada laga ataupun dua partai terakhir di mana Saktiawan dan Andito, sebuah formula baru di depan dari Mitra diturunkan, didampingi oleh Fadli, Obrik, dan juga Sementara kita juga akan lihat bagaimana kekuatan dari Arema Indonesia asal pelatih Joko Susilo. Iya, formasi anyar saya kira yang diturunkan oleh Joko Susilo di mana ia menempatkan 3 pemain bernaluri menyerang. Ada Boy Jati, Marcio Sosa, dan juga Arif Arianto. Sebuah formula yang patut untuk kita nantikan bagaimana efektivitasnya. Yang sudah memberikan instruksi dan wasit Jerry Eli sudah bersiap-siap dan inilah dia kick off babak pertama. Ya, serangan langsung diambil alih oleh para pemain Arema Indonesia. Kita lihat bagaimana Fadil Sausu dan juga Sujanwoko Waskito. Permainan kali ini coba dilakukan oleh Nemanja Obridge. Pelan-pelan Isnan Ali langsung memberikan bola panjang. Kita lihat mencari pergerakan dilakukan oleh Fadil Sausu. Kim Yang Hee. Wow, sebuah serangan kali ini dan sebuah tendangan. Masih belum menemui sasaran. Tendangan yang coba dilepaskan tadi oleh Zulham Zamrun yang berhasil merebut bola. Kita lihat bagaimana penetrasi cut inside yang dilakukan oleh Zulham. Sebuah shock terapi memang, namun sayang sekali tidak memberikan satu ancaman berarti karena bola terlalu melebar di sisi sebelah kiri gawang Benny Yuwanto. Ya, Marcus Ben hanya menjadi penonton di sore hari ini. Ya, memang sangat disayangkan pemain sebesar Marcus Ben diharapkan ataupun sedianya bisa mengerek bendera Mitra Kukar ke level ataupun ke top klasmen, tapi justru kali ini lebih banyak menjadi pemain kesakitan di bangku cadangan. Sudah berada posisi offside. Kita lihat bagaimana Marcio Sosa, pemain yang sangat berarti banget bagi penampilan Arema Indonesia musim ini. Marcio Sosa sejauh ini memang sudah mencetak 3 gol, tapi memang perannya sendiri walaupun tidak mencetak gol mampu memberikan motivasi bagi para pemain lain di Arema Indonesia. Ya, 6 gol maksudnya dari Marcio Sosa. Salah satunya adalah ketika dia hat-trick ketika bermain imbang dengan Deltras. Oh! Percobaan pertama sudah dilakukan. Benny Yuwanto sudah mendapatkan sebuah sinyal ucapan selamat datang yang dilepaskan tadi oleh Anindito Wahyu. Ya, baik sekali kita lihat bagaimana kepercayaan diri dari Anindito semakin tumbuh, semakin berkembang setelah ia kemarin dipercaya menjadi starter dan kali ini diberikan lagi kesempatan sehingga sepertinya ia semakin termotivasi menunjukkan kualitasnya. Sebuah keberanian melakukan syuting dari jarak yang sebetulnya tidak ideal. Tapi Anindito membuktikan bahwa memang dia masih ataupun dia pantas diperhitungkan untuk masa depan bagi Mitra Kukar. Piar Niangka kembali kepada Hamka Hamzah, masih Piar Niangka, Isnan Ali. Nemanja Obridge, duel tadi dengan Ferry Aman Saragi. Ya, pertandingan ini juga menjadi partai nostalgia bagi Ferry Aman Saragi yang pernah membela Mitra Kukar ketika Mitra Kukar masih berada di divisi utama. Adalah sekitar 2 musim yang lalu. Kembali kita lihat permainan Fadil Sausu menuju pada Sakti Sinaga. Masih Sakti Sinaga bernafsu untuk mencetak gol. 2 penyerang Anindito Wahyu dan juga Sakti Sinaga. Ya, tampak terlalu bersemangat kedua pemain muda ini, ataupun maksudnya kedua pemain striker ini selalu melakukan syuting dari jarak yang tidak sebetulnya masih jauh dari gawang. Kembali Sakti Sinaga. Ahmad Bustomi. Zulham Zamrun. Rebut bola tadi oleh Imade Astawa. Kembali kita lihat Zulham Zamrun bagi Mitra Kukar. Abdul Gamal. Penyelamatan dari Imade Astawa. Bermain sebagai pemain utama. Imade Astawa menggantikan peran dari Kerry Yudiono yang terkena akumulasi kartu. Kembali Abdul Gamal, tidak offside kepada Anindito Wahyu. Terlalu deras. Ya, tampak sekali agresif
para pemain Mitra Kukar di awal-awal permainan ini. Sepertinya mereka ingin mengincar gol cepat untuk bisa kemudian mengendalikan seluruh jalannya pertandingan. Terlihat bagaimana serangan-serangan Trupas maupun juga dari sayap dilancarkan oleh tim yang diasuh oleh Simon McManamy ini. Apalagi mereka kemarin baru saja mendapat 3 poin setelah mengalahkan Persela Lamongan juga di stadion ini dengan skor 2-0. Di sisi lain Arema justru mengalami kekalahan dari Sam Samarinda juga dengan skor yang sama. Terlihat bagaimana pengawalan yang ketat coba dilakukan terhadap Marcio Sousa. Ya, Pierre Niangka adalah pemain yang mengantarkan Arema Indonesia menjadi juara. Betul. Musim lalu, dan kali ini ia harus menghadapi tim yang memiliki sebuah kenangan yang sangat baik tentunya bagi Pierre Niangka. Tendangan Sam Pierre Patrick. Selain Niangka juga ada Ahmad Bustoni yang juga berjasa membawa Arema juara. Dan juga Arif Siono yang tidak diturunkan pada laga kali ini. Ya. Arema Indonesia adalah tim yang membesarkan nama dari Arif Siono. Ya. Kita lihat bagaimana permainan blocking dan juga positioning dari Pierre Niangka. Walaupun usia sudah masuk dalam kategori veteran, tapi memang permainannya masih sangat bisa memberikan satu hal yang sangat baik bagi para pemain Indonesia ataupun contohnya. Ya, sepanjang Pierre Niangka bermain konsisten dalam arti fokus, disiplin, maka ia menjadi back yang paling susah dilewati. Tapi ketika ia sudah terpancing untuk ikut maju menyerang, itulah yang acap kali membuat pertahanan menjadi goyang. Joy Sorongan tampil sangat baik dalam pertandingan terakhir menghadapi Persela Lamongan. Marcio Sousa kali ini. Wah, kita lihat momentum besar gawang dan sebuah peluang didapatkan dan gol! Sam Pierre Patrick benar-benar membuat kejutan pada menit yang ke-6, mampu mencetak gol ke gawang Mitra Kukar dan berubah kedudukan menjadi 0-1. Arema Indonesia unggul atas Mitra Kukar di Stadion Aji Ibu Tenggarong, Kalimantan Timur. Luar biasa sebuah kejutan. Kita lihat bagaimana Sam Pierre Patrick tanpa terlihat, terkawal, ia mampu melakukan rebound yang sangat cepat dari sudut yang juga sangat sempit, melakukan follow up dari tendangan bebas Marcio Sousa. Ini sebuah kejutan yang boleh dibilang cukup memukul bagi Mitra Kukar. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan swing yang langsung mendapatkan slice heading tadi. Bentur mistar, Joy Sorongan tidak mengantisipasi dengan baik, dan di sanalah Sam Pierre Patrick dari sudut yang tidak ideal sebetulnya mampu merasakan bola tanpa bisa dijangkau lagi. Ya, Bojadi Asmara yang melakukan heading membentur tiang gawang, dan sebuah rebound mentality yang sangat baik dari Sam Pierre Patrick merubah kedudukan menjadi 0-1. Ini tentunya akan membuat tim Mitra Kukar mencoba kembali untuk bangkit, dan reaksi dan juga ekspresi dari Joko Susilo. Ya, dan langsung sorak-sorai terdengar Aremania yang juga berada di Kalimantan turut menyaksikan laga ini, memberikan dukungan dan supporting mereka terhadap tim kebanggaan Singoedan. Kembali Marcio Sousa. Bola mati memang menjadi spesialis bagi Arema Indonesia dalam mencetak gol di musim ini. Betul. Baik melalui Marcio Sousa ataupun juga melalui kemelut-kemelut yang terjadi. Baik sekali. Arif Arianto kali ini. Maksudnya memberikan bola kepada Boy Jati Asmara. Zulham Zamrun. Kembalikan kepada Nemanja Obrich. Abdul Gamal. Coba mendelay Pierre Niangka. Lagi-lagi kepada Ahmad Bustoni. Anindito Wahyu. Umpan cepat menuju Sakti Sinaga. Penantian yang cukup panjang dari Sakti Sinaga untuk bisa menjadi starter bagi Mitra Kukar, dan terjadi di pertandingan yang ke-11 baru ia bisa menjadi starter bagi Mitra Kukar. Ya, ini tentu saja momentum yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh Sakti jika ia kembali ingin muncul ataupun rebound setelah sempat menghilang kancah elit sepak bola Indonesia.
Anindito Wahyu, solo run dia kali ini mendekati daerah kotak penalti. Masih Anindito Wahyu memberikan bola kepada pergerakan Fadil Sausu. Ditunggu dia oleh Johan Ibu, masih Fadil Sausu. Umpan menuju tiang jauh. Kembali masih ada permainan bertahan dari Imadewis Astawa. Serangan balik Arif Arianto. Kita lihat mantan pemain Persebaya ini memang tampil begitu semangat. Tipis posisi offside dari Arif Arianto. Kita lihat bagaimana kombinasi yang sangat baik tadi antara Arif Arianto dan juga Marcio Sosa. Kita lihat tidak offside sebetulnya Rendra. Karena ketika bergerak bola pun dilepaskan, diumpankan oleh Marcio Sosa. Kita bisa melihat memang dari kamera offside bagaimana Arif Arianto tadi berlari dari belakang dan memang masih berada di belakang dari pemain terakhir. Iya. Mitra Kukar. Sebuah hal memang mungkin sedikit keliru dari asisten wasit Alex Da Costa, tapi tetap kita harus menghormati keputusan apapun yang dilakukan oleh asisten wasit ataupun juga wasit sebagai pemimpin dalam sebuah pertandingan. Dan keputusannya adalah bersifat final alias mutlak. Sepak pojok kali ini bagi Mitra Kukar akan dilakukan oleh Nemanja Obric. Kalau Arema Indonesia punya Marcio Sosa, Mitra Kukar juga punya Nemanja Obric sebagai penguasa bola-bola manti. Biar diangkat dan kali Hamka Hamzah. Apa yang terjadi? Kita masih mikir apakah ini sebuah penalti ataukah sepak sudut? Ya, perebutan bola dari Steve Haskett dan juga Hamka Hamzah. Ya, memang sama-sama mengangkat kaki Rendra. Baik Hamka Hamzah maupun juga Steve Haskett. Dan sejujurnya ini bukanlah sebuah pelanggaran yang pantas untuk dikejar penalti. Ya, penalti kali ini untuk Mitra Kukar. Kita akan lihat bisakah Mitra Kukar memanfaatkan kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Steve Haskett terhadap Hamka Hamzah. Ya, memang ada kecenderungan memasang kaki dari Steve Haskett dalam perebutan bola 50-50 dengan Hamka Hamzah. Iya. Sebuah keputusan yang sebenarnya juga masih bisa didebatkan. Betul, dari Jerry Elly. Betul. Sekali lagi kita harus melihat keputusan atau juga menghormati keputusan Jerry Elly. Dan itu akan bisa menjadi evaluasi bagi PT Liga untuk melihat rekaman ini, untuk mengevaluasi kinerja dari Jerry Elly sebagai wasit. Berapa kali penalti harus diulang karena memang sejumlah pemain memasuki garis dan tampaknya ini menjadi satu concern untuk tidak diulangi lagi ya. Jadi Eli tadi meminta pemain untuk mundur dan sebuah tendangan Nemanja Obric 1-1 Mitra Kukar Arema Indonesia di Stadion Aji Butenggarong, Kalimantan Timur. Ya, sebuah tendangan yang cukup terukur, keras dan sedikit mengecoh jaga gawang Beni Yuwanto. Perayaan dari para pendukung Mitra Kukar lewat penalti yang dilepaskan oleh Nemanja Obric, pemain yang juga mencetak gol melalui titik penalti ketika Persiba Balikpapan menghancurkan Mitra Kukar 3-1 dalam partai yang berlangsung di Balikpapan. Dan ini merupakan gol yang boleh dibilang menjadi gol yang kelima bagi Nemanja Obric. Iya, sebuah kontribusi yang sangat positif tentu saja bagi gelandang seperti Obric. Karena perannya bukanlah sebagai goal getter, namun sebagai supplier, namun dia sudah mampu mencetak 5 gol. Berarti ia bersaing saat ini dengan jumlah gol yang dicetak oleh Miljan Radovic dan juga Marcio Souza sebagai penguasa bola-bola mati di Indonesia Super League. Kita lihat Obra, panggilan akrab dari Nemanja Obric. Sekali juga kita juga harus bisa memberikan apresiasi kepada para pemain Arema Indonesia yang juga tidak terlalu
protes berlebihan menanggapi penalti yang tadi diberikan oleh wasit Jerry Eli untuk Mitra Kukar. Sakti Sinaga, namanya begitu melambung, kita memperkuat PSMS Medan, juga mengantarkan PSMS Medan menjadi runner-up Liga Indonesia di tahun 2007. Dan inilah membuat Sakti Sinaga langsung ditarik menuju Persik Kediri bersama dengan Medan Connection, yaitu Legimin Raharjo, Usep Munandar, Markus Harrison, dan juga tidak ketinggalan adalah Mahyadi Panggabean. Dikepung dua pemain. Tampak Arif Arianto tadi. Satria maupun juga Arif Siono, Mari Galasut yang berada di bangku cadangan. Tangan gawang kali ini Joyce Sorongan menuju kepada Sakti Sinaga. Pelanggaran tadi Sakti Sinaga terhadap Kim Yong Hee. Karena masuknya kepada Marcio Souza terlalu deras. Pada ke dalam kali ini bagi Mitra Kukar. Ya, terlalu tergesa-gesa tadi Semi Patrick. Isnan Ali kembali menuju Anindito Wahyu. Pemain yang tidak pernah berhenti untuk bergerak. Itulah dia, Anindito Wahyu. Hal itu juga mungkin yang menjadi pertimbangan mengapa Anindito Wahyu terus mendapatkan menit bermain dari Simon McManamy. Karena walaupun tidak mencetak gol, tapi paling tidak akan mampu membuat pertahanan lawan juga terbelah perhatiannya. Dan kali ini Rendra untuk kedua kalinya pelanggaran yang menghadap langsung ke gawang dari Mitra Kukar akan dieksekusi oleh Marcio Souza dari sudut yang biasanya menjadi sudut andalan dari Marcio Souza. Betul, kita akan lihat. Mampukah Marcio Souza kembali membuat Arema Indonesia unggul atas Mitra Kukar? Joy Sorongan sudah meminta rekan-rekannya mewaspadai dan memberikan pagar untuk dirinya. Tampak terlalu dekat sepertinya. Ya, Marcio Souza membentur Mister Gawang. Luar biasa, sebuah eksekusi yang betul-betul menakutkan, menjadi momok bagi semua penjaga gawang. Dan kita bagaimana tadi sebuah eksekusi yang masih diselamatkan oleh Mister Gawang. Sementara Joy Sorongan hanya terperangah melihat bola meluncur ke sudut atas kiri gawangnya. Lagi-lagi kita lihat Marcio Souza benar-benar menjadi mimpi buruk bagi para penjaga gawang di Indonesia Super League. Betul. Lewat bola-bola mati. Ahmad Bustomi, Isnan Ali. Ferry Aman Saragi. Sedikit menurunkan tempo permainan Mitra Kukar setelah berhasil menyamakan kedudukan. Sampio Patrick, Kim Yong Hee yang juga sangat akrab dengan
iklim sepak bola Kalimantan Timur karena cukup lama membela Persiba Balikpapan. Masih Marcio Sousa, duel dia baik dengan sekali. 2 kali ia berusaha untuk memberikan sebuah kolongan bola terhadap Hamka Hamzah. Teknik individu yang cukup impresif diperlihatkan tadi oleh Marcio Sousa. Kita lihat kesalahpahaman tadi dari Zulham Zamrun. Arif Arianto. Marcio Sousa. Sayang sekali tidak ada rekannya yang melakukan follow up. Arif Arianto tadi yang dituju maksud oleh Marcio Sousa, namun bola terlalu jauh dari jangkauan. Sepertinya ia mengalami cedera, Rendra. Ya, sedikit mengalami Iya, ngeri sepertinya, Nyeri. minta disemprot, Rendra. meminta painkiller. Kita lihat bagaimana Marcio Sousa yang berusaha sebenarnya memberikan bola kepada Boy Jati Asmara, tapi terlalu tajam. Bola dari Marcio Sousa. Biarnya agak akrab dengan Joko Getuk Susilo yang juga pernah menjadi asisten pelatihnya di Arema Indonesia. Inilah pemandangan-pemandangan positif yang memang juga menjadi satu hal yang penting dalam sebuah pertandingan sehingga tidak terlalu tegang. Ahmad Bustomi. Kita lihat sejauh ini belum ada permainan yang memang terorganisasi dengan sangat baik dari Mitra Kukar. Dan itu memang jadi PR dari Simon McManamy untuk bisa memberikan sebuah permainan bagi Mitra Kukar. Fadil Sausu kali ini masih berhasil digagalkan Kim Yong-hee Arema Indonesia. Ya, Mitra Kukar memang berhasil meraih prestasi yang sangat baik sebagai tim promosi. Mereka berada di peringkat 4. Tetapi dari segi permainan dengan jumlah pemain berkelas seperti ini memang boleh dibilang masih belum menggembirakan atau juga belum dalam tahap berada dalam permainan terbaik. Iya, saya setuju Rendra ya. Memang idealnya dengan bertaburnya pemain-pemain bintang berlevel nasional maupun juga internasional, Mitra Kukar sedianya diharapkan menjadi tim yang paling mengejutkan dengan berada di posisi paling tidak 3 besar ataupun peringkat 1 bahkan seperti yang ditargetkan oleh manajemen tim. Tapi nyatanya penampilan mereka masih seperti yoyo, naik turun. Bagus ketika bermain di kandang tapi buruk ketika away, sehingga konsistensi menjadi kendala sejauh ini yang dialami oleh Simon McManamy. Baik sekali sebuah flick. Boy Jati Asmara, masih Boy Jati Asmara kali ini lebih memilih memplacing bola daripada memberikan bola kepada Arif Arianto. Boy Jati Asmara. Sayang sekali sebuah kesempatan yang sangat terbuka sebetulnya. Umpan flick tadi dari Marcio Sousa kepada Boy Jati, kita lihat kesalahan juga menjadi andil di mana Hamka Hamzah gagal untuk mengcover bola sehingga Boy Jati bisa langsung masuk ke kotak penalti. Namun juga disayangkan karena eksekusinya terlalu melebar. Paling tidak ini sebuah sinyal bahwa memang pertahanan dari Mitra Kukar masih memiliki kendala. Sehingga kita lihat berkali-kali bagaimana Ahmad Bustomi lebih rajin menjaga kedalaman untuk membantu melakukan cover di pertahanan dari Mitra. Dibanding misalnya ia lebih banyak membantu penyerangan. Ya, wall pass permainan kita lihat. Sangat baik permainan dari Arema Indonesia. Wall pass yang dilakukan tadi oleh Arif Arianto dan juga Boy Jati Asmara. Tapi memang melakukan tendangan dengan kaki yang tidak menjadi andalannya selama ini dari Arif Arianto. Kita lihat begitu mudah sekali. Boy Jati mengirimkan bola flick tadi dengan kaki bagian dalam. Bermain kombinasi dengan sangat enak tanpa ada pengawalan berarti dari pertahanan Mitra Kukar. Kita lihat enak sekali mereka memainkan bola. Dan seperti tidak ada koordinasi dan juga tidak ada leader di lini pertahanan dari Mitra yang bisa menjadi katakan andalan untuk bisa mengkoordinir semua serangan-serangan yang coba dilakukan oleh lawan.
Haskett. Kita lihat Steve Haskett berusaha merebut bola. Sangat baik perjuangan dari Steve Haskett. Duel tadi dengan Abdul Gamal. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Abdul Gamal terhadap Steve Haskett, pemain asal Australia. Sebelumnya membela Delta Sidoarjo, kita lihat. Ya, kalau ini sebuah pelanggaran ataupun advantage, idealnya wasit membiarkan play on karena Steve Haskett bangun lagi dan mengambil bola. Sundulan kali ini. Kita lihat Sosa. simpel sekali serangan yang dibangun oleh para pemain Arema Indonesia. Sangat simpel, sederhana, tapi membahayakan karena tidak ada cover yang ketat, penjaga yang disiplin dari lini pertahanan Mitra Kukar. Kita lihat. Ferry Aman Saragi kembali kepada Sujarwoko. Dan yang menarik adalah Arema Indonesia menguasai jalan pertandingan di pertengahan babak pertama ini. Mitra Kukar seperti tertidur. Mereka membiarkan para pemain Arema Indonesia untuk memainkan bola dari kaki ke kaki dan juga memindahkan ke kiri ke kanan sambil bermain kombinasi bola-bola pendek dan juga umpan-umpan panjang. Manjo Bridge kembali kepada Pierre Niangka. Abdul Gamal, Sakti Sinaga, masih ada Johan Ibung. Johan Ibung menjadi pengawal setia bagi Sakti Sinaga. Kita lihat agak tertegun sepertinya Simon McManamy melihat bagaimana para pemainnya seperti kekurangan greget, kekurangan darah. Khususnya tidak melakukan pressing ketat sebagaimana mereka bermain sebagai tim tuan rumah. Apakah ini juga menandakan bahwa para pemain mengalami kelelahan? Hamka Hamzah juga tidak biasanya bermain. Ya, agak sedikit di bawah formnya. Iya, betul. Hamka Hamzah di hari ini. Sujarwoko tadi gagal dia untuk bisa melewati Isnan Ali. Sujarwoko menggantikan peran dari Kusnul Yuli. Ini dia Sujarwoko Waskito menggantikan peran dari Kusnul Yuli yang tampaknya diberikan waktu istirahat oleh Getuk. Dan sementara ini Aremania hadir di stadion. Ya. Kita harus melihat bagaimana perjuangan melewati antar kota, antar provinsi dilakukan oleh Aremania untuk memberikan dukungannya di stadion ini. Walaupun juga pasti ada beberapa Aremania yang berasal dari Kalimantan Timur yang hadir di stadion. Betul, kita patut apresiasi terhadap komunitas supporter Aremania ini yang memang mereka sangat setia dan loyal terhadap tim kebanggaannya dimanapun bermain. Isnan Ali. Kembali Abdul Gamal. Manjo Bridge. Ferry Aman Saragi berhasil merebut bola tapi berhasil direbut kembali oleh Pierre Niangka. Masih ada Sujarwoko Waskito. Kembali ke dalam kali ini. Cukup tenang penampilan dari Sujarwoko Waskito, ditampilkan sebagai pemain utama oleh Joko Susilo di sore hari ini. Fadil Sausu berikan kepada Sakti Sinaga. Masih ada Kim Yang Hee dan juga Boy Jati Asmara. Joy Sorongan kembali kepada Hamka Hamzah, Pierre Niangka, Ahmad Bustomi. Steve Haskett tidak mau mengambil resiko, langsung saja membuang bola yang dikejar oleh Anindito. Ini dia pemain yang pasti akan membuat para pemain belakang kelelahan. Karena selalu mengajak lari para pemain bertahan sepanjang pertandingan. Dan Fadil Sausu kali ini. Apa yang terjadi? Sudah ada pelanggaran terlebih dahulu tampaknya.
sebelum kita melihat Sam Pierre Patrick melakukan handball Iya, tadi. betul sekali. Ada gerakan menggunakan tangannya tadi memang Sam Pierre Patrick dalam menyundul. Ya, saya melihat justru ini sebuah kesalahan dari penjaga gawang Benny Yuwanto yang gagal melakukan antisipasi. Oh, mendorong seperti Anindito. Kita lihat bagaimana Fadli Sausu memberikan umpan lambung tadi di dalam kotak penalti. Ya, ada gerakan mendorong Ya, tadi dari Anindito. ya. Betul. Sebelum handball yang terjadi. Fadil Sausu kembali. Kita lihat masih Fadil Sausu, pelanggaran Johan Ibo. Ini merupakan bola-bola Nemanja Obrich. Kartu kuning pertama dikeluarkan wasit Jerry Eli kepada Johan Ibo. Dan menarik untuk bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh Nemanja Obrich. Lakukan tendangan langsung atau memberikan bola ke tiang jauh. Seperti gol-gol yang terjadi oleh Hamka Hamzah. Ataupun juga pemain lainnya ketika pertandingan sebelumnya bagi Mitra Kukar. Ya, kita lihat memang ada upaya melakukan sliding tanpa bola tadi dari Johan Ibo. Nemanja Obrich langsung menuju tiang jauh, kita lihat. Inilah dia skema yang memang sering dilakukan oleh Mitra Kukar. Hamka Hamzah gagal tadi. Sebuah bola yang memang sudah sangat baik dari Nemanja Obrich. Bagaimana Benny Yuwanto tidak begitu cekatan dalam membaca bola lob ini. Dia kalah duel sebetulnya tadi di atas. Ya, Benny Yuwanto adalah mantan penjaga gawang yang sebelum tergabung di tim SAD atau tim SAT yang berlatih di Uruguay. Masih berusia sangat muda. Ya, ini merupakan kartu kuning yang diberikan pada Sati Sinaga yang tadi sengaja meninju bola. Dua kartu kuning telah dikeluarkan masing-masing untuk dua pemain yang selalu terlibat saling duel di pertandingan ini, yaitu Sati Sinaga dan Johan Ibo. Tadi ada tinjuan dengan menggunakan tangan Tuhan Sati Sinaga. Tapi ketahuan oleh wasit. Pelanggaran Kim Yong Hee. Iya, Kim Yong Hee, pemain asal Korea yang sudah tidak muda lagi sebetulnya. Kita lihat melanggar Anindito. Ya, kakinya dari Kim Yong Hee memang menghalangi gerakan dari Anindito. Ada Benny Yuwanto. Kesempatan bagi Ahmad Bustomi tampaknya. Pemain yang memang memiliki tendangan kaki kiri dan kaki kanan sama baiknya. Dia akan kita lihat kali ini. Ketika Ahmad Bustomi memberikan sebuah tendangan yang membahayakan bagi Benny Yuwanto, atau juga malah Pierre Nyangka yang melakukan sebuah tendangan keras. Iya, kita ada 3 orang yang menghadapi bola. Ahmad Bustomi. Pelan mengarah ke tiang dekat. Masih bisa diamankan oleh Benny Yuwanto. Ya, sebuah tendangan yang cukup terukur saya kira. Dan hampir saja bola itu melesat di bagian bawah antisipasi ataupun lengan dari Benny Yuwanto. Masih ada Kim Yong Hee. Ya, Arema Indonesia memang termasuk tim yang berani mempercayakan posisi penjaga gawang kepada pemain muda setelah berhasil mengorbitkan Kurnia Mega Hermansyah. Kali ini Benny Yuwanto yang tampaknya diberikan kesempatan untuk bisa menjadi penyokong utama dari Arema Indonesia. Berusia sangat muda, Benny Yuwanto. Hampir sama seperti ketika Kurnia Mega juga melesat bagaikan meteor langsung menjadi penjaga gawang yang dianggap sebagai penjaga gawang masa depan Indonesia. Ya, sejujurnya memang Arema Indonesia mengalami masalah juga pada pilihan dari penjaga gawang yang mereka miliki, yang sebetulnya masih minim jam terbang. Lihat bagaimana serangan bergelombang dilancarkan oleh para pemain Mitra Kukar. Kali ini Benny Yuwanto baik sekali dalam memotong bola.
Pierre Niangka. Kita lihat bagaimana terlalu ambisius Pierre Niangka. Tampaknya berusaha untuk memberikan sebuah surprising untuk Benny Yuanto. Belum mendapatkan peluang berarti Sakti Sinaga. Kita lihat ini merupakan pelanggaran Sakti Sinaga yang menggunakan tangannya dalam duel menghadapi para pemain Arema Indonesia. Untuk kita lihat terus memberikan komandonya dari pinggir lapangan. Pelanggaran terjadi. Ternyata Isnan Ali juga lebih banyak bermain agak ke dalam. Biasanya dia suka melakukan overlapping, tapi kali ini sepertinya memang diinstruksikan agar lebih disiplin lagi mengingat serangan balik dari Arema Indonesia cukup membahayakan. Terutama dari Arif Arianto yang jadi lawannya. Anindito Wahyu kali ini. Gamal tadi. Sepak pojok bagi Mitra Kukar. 4-0. Ini sangat menarik. Kali ini memang dominasi permainan kembali ke tangan dari Mitra Kukar. Sudah dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Ada Hamka Hamzah. Sebelahnya masih belum menemui sasaran. Kita lihat terus menerus tanpa henti, dan sikap yang lebih kalem ditunjukkan oleh Simon McManamy. Jati Asmara tampaknya melakukan sebuah tendangan untuk Ahmad Bustomi. Ya, sudah meminta maaf. Tetap menjaga sportivitas Boy Jati Asmara. Pernah membela PSMS Medan juga, dan juga pernah memperkuat Persib Bandung dan Delta Sidoarjo. Termasuk pemain yang memang sering bergonta-ganti tim. Betul. Oh, baik sekali sebuah umpan yang sangat imajinatif tadi. Yang hampir saja kesalahan. Melakukan clearance dari Benny Yuanto. Kita lihat umpan dari Obrich tadi pada Anindito. Masih mudah bagi Benny Yuanto. Kalau memang diberi kesempatan terus, Benny Yuanto cukup menjanjikan. Betul, betul. Hanya faktor ketenangan saja yang tampaknya memang belum dimiliki oleh Benny Yuanto. Jam terbang, Masalah jam skill, terbang. dan juga teknik-tekniknya memang sudah sangat baik. Dan juga postur juga cukup menjanjikan. Tampaknya menjadi sebuah pandangan dari Joko Susilo, kenapa terus memberikan kesempatan kepada Benny Yuanto, walaupun banyak sekali gol-gol yang masuk ke gawang Benny Yuanto dalam beberapa partai terakhir Arema Indonesia. Memang harus ada keberanian dari Joko untuk melakukan percobaan, mengingat memang tidak ada penjaga gawang yang sesungguhnya bisa diandalkan di line up dari Arema Indonesia pada musim ini, sehingga sempat muncul gosip transfer Indo yang akan membawa Ahmad Kurniawan, kemudian Endra Prastia ke tim Singoedan ini. Kim Yong Hee. Terlalu keras tadi bola untuk Arif Arianto. Abdul Gamal kepada Ahmad Bustomi. Masih Ahmad Bustomi mencip bola menuju Fadil Sausu. Masih ada Johan Ibo. Sujanwoko Waskito. Kembali kali ini Ferry Aman Saragi. Pelanggaran. Kita lihat sudah mulai emosional dari Niangka. Ya, kalau di Mitra Kukar ada Pierre Niangka dan juga Ahmad Bustomi yang pernah membela Arema Indonesia. Kalau di pihak Arema Indonesia ada Imade Astawa dan juga Ferry Aman Saragi yang pernah memperkuat Mitra Kukar.
Kembali. Umpan panjang. Sakti Sinaga gagal melewati Steve Haskett. Ya. Cukup disiplin permainan Steve Haskett. Meski ia tadi berandil buat pelanggaran yang berakibat penalti. Ya, bench mewah dari Mitra Kukar. Kenapa kita bilang mewah? Karena di situ masih ada Dirga Lasut, Bobby Satria, Ya. Wijay, Jajang, Mulyana. Dan juga ada Marcus Ben di sana. Ada Marcus Ben, juga ada Hendro Kartiko. Yang mungkin kalau bermain di tim lain akan menjadi starter. Betul. Tapi inilah dia sepak bola. Betul, ini mengingatkan kita pada ketika PSKS Pekanbaru ketika itu bertabur bintang. Betul. PSM Makassar merupakan super tim yang kemudian menjadi juara ketika itu. PSM Makassar khususnya. Arema Indonesia musim lalu. Iya, betul sekali. Atau 2 musim yang lalu. Memang sepak bola tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya dana besar. Iya. Dana besar, prestasi besar adalah satu hal yang sering berjalan beriringan. Kembali, Ahmad Bustomi. Angkat tendangan backheel tadi. Zulham Zamrun. Sudah mendapatkan teriakan tampaknya dari sang pelatih. Ya, tidak perlu memang dalam situasi seperti ini. Berdampingan Midman dan juga Aremania. Ya, memang cukup banyak juga para penduduk ataupun juga warga Malang yang mengadu nasib di Kalimantan, sehingga memunculkan komunitas bagi mereka, termasuk juga sepak bola. Ya, saya rasa juga sah-sah saja, mau siapapun juga atau kelompok supporter manapun juga yang sebenarnya bukan berbasis di kotanya asalnya, tapi mereka tetap membuka korwil dalam tanda kutip, karena memang siapapun berhak memilih tim mana yang akan mereka dukung. Iya. Menurut kesenangan mereka dalam permainannya, asalkan juga tidak menjadikan itu menjadi fanatisme yang berlebihan yang menghalalkan segala cara dalam memberikan dukungan. Nah, bebas kali ini Pierre Niangka. Kembali bermain 1-2, sebuah peluang kali ini didapatkan Abdul Gamal. Kita lihat peluang didapatkan dua pemain, Anindito dan juga Sakti Sinaga gagal memanfaatkan umpan tarik tadi dari Abdul Gamal. Ya, sebuah peluang yang sangat terbuka sebetulnya untuk bisa mencetak gol keunggulan. Namun sayang sekali miskomunikasi dan juga finishing yang tidak tertata baik, sehingga membuat peluang tersebut terbuang percuma. Ya, Abdul Gamal sudah sangat baik melakukan overlapping. Iya. Dua pemain lepas, Sakti Sinaga maupun juga Anindito Wahyu. Kembali Abdul Gamal. Pelan saja Ahmad Bustomi. Anindito Wahyu, Zulham Zamrun, kembali Abdul Gamal. Bola yang memang sangat disukai oleh Anindito Wahyu. Berusaha melewati Steve Haskett. Masih Anindito Wahyu kali ini memberikan bola datar. Masih ada penyelamatan dari Sam Pierre Patrick. Ya, luar biasa memang mobilitas dari Anindito. Berlari di setiap jengkal permainan dan selalu saja merepotkan lawan-lawan yang coba mengawalnya. Ahmad Bustomi kali ini bersiap-siap. Sudah dilakukan mengarah ke gawang. Berusaha ditinju tadi oleh Benny Yuwanto. Kita lihat berkali-kali Sam Pierre Patrick memberikan motivasi kepada Benny dengan menepuk-nepuk kepalanya. Karena memang sebetulnya agak jantungan juga pertahanan dari Arema ini, melihat bagaimana Benny selalu saja atau kerap kali gagal dalam melakukan clearance yang sempurna.
Hamzah juga berada dalam kotak penalti kali ini. Menit terakhir di waktu normal, Nemanja Obrich kepada Pierre Niangka. Masih terjadi, ya kali ini tenang Beni Yuwanto menjemput bola. Berikan kepada Boy Jati Asmara. Pengambilan bola yang juga sangat baik dari Ahmad Bustomi. Lagi-lagi umpan Ahmad Bustomi, nampaknya terlalu deras. Hingga ke lapangan permainan. Bermain sebagai gelandang pengangkut air bagi Mitra Kukar, Ahmad Bustomi di musim ini. Memang perannya agak sedikit berbeda ketika bermain di Arema Indonesia. Ketika itu ia juga didampingi oleh Esteban Gian. Pelanggaran. Hamka Hamzah pernah menjadi kapten tim bagi Persija Jakarta, Persipura Jayapura, dan juga Persik Kediri. Sekarang menjadi kapten dari Mitra Kukar. Kembali Pierre Niangka. Berikan pada Abdul Gamal. Bermain dengan Zulham Zamrun. Masih Abdul Gamal lagi. Bola efek dari Abdul Gamal masih berhasil digagalkan oleh Johan Ibo. Penyelamatan dari Johan Ibo. Sebelah pojok. Kesempatan terakhir bagi Mitra Kukar untuk bisa atau juga membuat kembali unggul. Atau juga disundul dari bola oleh Steve Haskett. Meninggalkan lapangan permainan. Dan akhir dari pertandingan antara Mitra Kukar menghadapi Arema Indonesia di babak pertama. Skor sementara adalah 1-1. Gol dari Sam Pierre Patrick berhasil disamakan oleh penalti Nemanja Obrich. Di kejauhan kita lihat tadi ada Erwinelli dan juga Bobby Satria. Ya, Kusnul Yuli yang dimasukkan menggantikan Imade Astawa. Ini seperti kita bicarakan tadi memang menjadi titik lemah dari Arema Indonesia, dan akhirnya itu dibaca oleh Joko Susilo dengan memasukkan Kusnul Yuli untuk Imade Astawa. Iya, sebuah pertimbangan yang cukup matang saya kira dari Joko Susilo untuk memberikan sedikit kekuatan di sektor sayap dari Arema Indonesia. Dan inilah dia kick off babak kedua. Mitra Kukar 1, Arema Indonesia 1 dari Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur. Pergantian pemain baru satu yang dilakukan oleh Arema Indonesia, di mana memasukkan Kusnul Yuli yang memang biasa bermain sebagai starter di posisi bek kanan dari Arema Indonesia, tapi kali ini tampaknya Kusnul Yuli bermain di sektor kiri untuk mengisi posisi dari Kerry Yudiono yang tidak bisa tampil dan sempat diisi oleh Imade Astawa di babak pertama tadi. Hamka Hamzah kembali langsung memberikan bola panjang menuju Sakti Sinaga. Abdul Gamal kembali kepada Zulham Zamrun. Meninggalkan lapangan permainan. Kembali ke dalam kali ini untuk Arema Indonesia. Kita lihat Arif Arianto memberikan bola yang cukup baik kepada Boy Jati Asmara. Masih Boy Jati Asmara. Mengenai samping dari gawang Joyce Sorongan. Ya, kembali sebuah kejutan diperlihatkan oleh Arema Indonesia. Kita lihat sebuah serangan balik. Kali ini sayang sekali gagal. Dimanfaatkan dengan efektif oleh Boy Jati. Lebih sering ataupun lebih banyak mendorong bola keluar sehingga mempersulit sudutnya untuk melakukan syuting. Kembali kali ini Anindito Wahyu. Arif Arianto. Kim Yong-hee. Bukan sebuah pelanggaran. Serangan Sakti Sinaga. Maksudnya tadi memberikan bola kepada Zulham Zamrun. Masih berhasil diamankan oleh Kusnul Yuli. Beni Yuwanto kali ini menguasai bola bagi Arema Indonesia. Kembali kepada Ferry Aman Saragi. Gagal dari Ferry Aman Saragi. Ahmad Bustomi. Salah pengertian para pemain dari Mitra Kukar. Kim Yong-hee. Kembali Ferry Aman Saragi. Steve Haskett.
berusaha menggapai Marcio Souza. Diamankan tadi oleh Abdul Gamal. Johan Ibo. Boy Jati Asmara. Kalau di babak pertama Boy Jati Asmara lebih banyak menekan dari sektor sebelah kiri. Sekarang Boy Jati Asmara lebih sering menekan dari sektor sebelah kanan. Kita lihat bagaimana umpan-umpan diagonal yang jauh langsung dilancarkan oleh para pemain Arema Indonesia begitu mereka mendapatkan position ball, position. Cukup rapat memang penjagaan wilayah dari para pemain Arema Indonesia. Apakah memang strategi untuk bermain menunggu diterapkan oleh Joko Susilo di babak kedua ini? Hamka Hamzah. Abdul Gamal. Kembali kita lihat permainan Abdul Gamal dengan Zulham Zamrun memang cukup merepotkan. Tapi kali ini kita lihat ada tenaga baru dari Arema Indonesia yaitu Kusnul Yuli. Lemparan ke dalam. Mencoba menekan melalui Anindito Wahyu atau juga Abdul Gamal dan Ahmad Bustomi. Kita lihat para pemain dari Mitra Kukar. Ya, kita lihat sebuah free kick kali ini. Terlalu beresiko jika terlalu sering melakukan pelanggaran yang sudah berada di daerah pertahanan dari Arema. Kusnul Yuli. Berebut bola tadi Arif Arianto dengan Ahmad Bustomi. Arif Arianto kembali kepada Kim Yong Hee. Direbut kali ini Zulham Zamrun. Masih ada pertahanan berlapis. Lepas kali ini Sakti Sinaga. Masih Sakti Sinaga dan kembali sebuah peluang. Dan kali ini coming from behind. Itulah dia kata yang tepat untuk aksi dari Anindito Wahyu. Dan merubah kedudukan menjadi 2-1. Mitra Kukar unggul atas Arema Indonesia. Iya, berawal dari kesalahan Kim Yong Hee tadi di sektor kiri pertahanan Arema Indonesia. Kemudian bola dicuri dan akhirnya sebuah umpan crossing berhasil dilesakkan dan dikonversi dengan sangat baik oleh Anindito. Inilah harga mahal dari permainan yang terlalu lama dilakukan oleh Arema Indonesia di pertahanan sendiri. Sebuah gol yang sangat penting tentunya, terutama bagi Anindito, membuktikan bahwa ia memang pantas mendapat kesempatan sebagai starter ataupun pemain inti di lini depan dari Mitra Kukar. Walaupun sudah mendapatkan kartu kuning akibat selebrasinya membuka sepatu, tapi ia tetap mendapatkan ucapan selamat dari Simon McManamy. Tampaknya kartu kuning tidak berarti apa-apa, yang penting adalah mencetak gol bagi Simon McManamy. Iya, kartu kuning yang tidak perlu memang sering sekali dikeluarkan wasit untuk merespon aksi selebrasi pemain yang melanggar aturan. Kita lihat bagaimana Jerry Ellis sudah bersiap-siap dengan kartu kuningnya menyambut Anindito yang akan kembali masuk karena harus memakai kembali sepatunya yang ia lepas. Penampilan dari Anindito Wahyu. Ini merupakan gol kedua dari Anindito Wahyu dalam karirnya di Mitra Kukar. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana kecerdikan dari Sakti Sinaga yang menunggu Anindito Wahyu untuk muncul dan akhirnya merebut bola dari Johan Ibo. Ya, saya kira ini satu-satunya barangkali ataupun yang pertama sebuah kolaborasi yang sangat indah antara Saktiawan dan juga Anindito. Ya, kita lihat bagaimana ekspresi bench dari Mitra Kukar. Membalikan keadaan Mitra Kukar setelah sempat tertinggal. Dan kali ini adalah Boy Jati Asmara. Ya, bagaimanapun lini depan dari Arema tetap menyimpan potensi bahaya. Andai saja pertahanan dari Mitra tidak sigap siaga. Kita lihat bagaimana sebuah sequel serangan ataupun juga upaya dari Boy Jati Asmara hampir saja.
Digagalkan dengan mukanya tadi. Tendangan dari Boy Jati Asmara oleh Joy Sorongan. Kewaspadaan memang terus harus disiagakan oleh lini pertahanan Mitra Kukar. Sepak pojok kali ini bagi Arema Indonesia dilakukan oleh Ferry Aman Saragi. Sudah dilakukan, melengkung kali ini sebuah peluang. Dan kita lihat, hanya kurang dari waktu 2 menit, Marcio Souza membuat kedudukan sama kuat 2-2 dalam duel yang memang sangat-sangat berdebar-debar di Stadion Aji Mutegarong, Kalimantan Timur. 2-2. Benar-benar partai yang membuat para penonton harus kembali menyaksikan dan juga menahan nafasnya dalam laga ini. Iya, luar biasa, respon yang sangat brilian saya kira. Langsung dijawab oleh Arema Indonesia begitu mereka kebobolan. Tapi sebuah bola swing tadi dari sepak pojok. Dan langsung diselesaikan dengan baik sekali oleh sundulan yang mematikan. Kita lihat bagaimana sepak pojok yang begitu mengarah. Dan di sana mencari seorang Marcio Souza. Ferry Aman Saragi, baik sekali bola swing melengkung, membidik justru Marcio Souza di dalam kotak penalti tadi. Gol ke-7 dari Marcio Souza dan membuat kedudukan imbang 2-2, hampir sama dengan babak pertama, di mana Arema Indonesia sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Sam Pierre Patrick, tapi berhasil langsung disamakan tidak lama lewat penalti ini. Manjo Obridge, dan di babak kedua Mitra Kukar sempat unggul cepat melalui sak atau juga Anindito yang mendapat umpan dari Sakti Sinaga, tapi langsung disamakan hanya kurang dari waktu 2 menit oleh Marcio Souza memanfaatkan sepak pojok dari Ferry Aman Saragi. Arif Arianto kali ini. Kita lihat bagaimana permainan terbuka dan tampil lepas sekali Arema Indonesia. Mereka sepertinya sudah mulai menemukan permainan terbaiknya dengan kolaborasi tridente maut mereka. Arif Arianto, Marcio Souza, dan juga Boy Jati. Di sisi lain juga Mitra tetap berusaha untuk melakukan tekanan-tekanan sporadis. Sebuah pertandingan yang sangat menarik pada sore hari ini. 4 gol sudah dilahirkan hanya dalam tempo 54 menit. Bukan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi gol-gol lain pada laga sore hari ini. Ya, saling jual beli gol, itulah dia yang terjadi. Hamka Hamzah kali ini. Dan Arema Indonesia mencetak 2 gol melalui permainan bola mati. Ya. Pelanggaran dari Kim Yong Hee terhadap Nemanja Obridge. Kita lihat bagaimana sang breaker Kim Yong Hee melanggar Nemanja Obridge. Dengan bebas bagi Mitra Kukar. Dilakukan kali ini oleh Ahmad Bustomi. Sam Pierre Patrick terus mengawal pergerakan dari Sakti Sinaga. Langsung saja bola diamankan oleh Sam Pierre Patrick. Berebut bola tadi Marcio Souza dengan Hamka Hamzah. Ahmad Bustomi menjaga kedalaman bagi Mitra Kukar. Sudah memberikan bola kepada pergerakan Fadil Sausu. Ferry Aman Saragi yang memberikan 1 assist untuk Marcio Souza. Kusnul Yuli. Bola daerah kepada Arif Arianto. Cukup menyiksa untuk Arif Arianto, bola dari Kusnul Yuli. Iya, kita lihat tadi bagaimana stopper dari Mitra Kukar, Pierre Jangka sudah mulai maju ke depan, sudah mulai terpancing emosinya, sehingga Ahmad Bustomi harus siap siaga melakukan cover di lini pertahanan. Saya kira Arema Indonesia dan juga khususnya pelatih Joko Susilo tahu persis bahwa pada sore hari ini pertahanan dari Mitra Kukar tidak begitu baik. Sehingga inilah yang dimanfaatkan dengan melakukan serangan-serangan balik cepat. Dan juga memanfaatkan bola-bola mati baik dari sepak pojok maupun juga tendangan bebas yang mengarah ke muka gawang dari Mitra. Ihsan Ali kali ini umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Kusnul Yuli. Ferry Aman Saragi, Kim Yong Hee. Arema Indonesia serangan balik. Baik sekali, luar biasa. Kita lihat bagaimana permainan Arema Indonesia. Arif Arianto kali ini. Masih Arif Arianto. Memberikan bola kembali kepada Marcio Souza. Ya, pelanggaran dari Marcio Souza melakukan dorongan terhadap Hamka Hamzah. Sayang sekali, sebuah kombinasi yang sangat baik sebetulnya antara Marcio Souza ke Arif Arianto, kemudian ke Marcio Souza lagi. Tapi kali ini Souza agak kurang sabar.
kita lihat. Padahal sedikit saja ya, kalau memainkan body charge-nya mungkin hasilnya bisa lebih baik. Bukan dengan tangan. Pelanggaran. Kembali kartu kuning tampaknya akan dikeluarkan oleh wasit Jerry Ellie. Johan Ibo sudah terkena kartu kuning. Makanya kalau Johan Ibo sampai mendapatkan kartu kuning, maka ia akan mandi lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya dan masuk ke ruang ganti. Tapi tampaknya masih diampuni oleh Jerry Ellie yang tadi sudah bersiap-siap sebenarnya untuk mengeluarkan kartu dari sakunya. Iya, harus berhati-hati Johan Ibo yang sudah mengantongi kartu kuning. Demikian juga dengan Anindito maupun juga Saktiawan di kubu Mitra Kukar. Kita lihat Lagi-lagi kembali Aremania bersemangat setelah gol dari Marcio Sosa. Cukup banyak memang jumlah Aremania yang hadir di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur. situasi yang mendebarkan tiap kali terjadi bola-bola mati. Kita lihat Kusnul Yuli bercanda dengan Hamka Hamzah, dua pemain yang sama-sama pernah bergabung di Persik Kediri. Nemanja Obrec kali ini kembali menuju tiang jauh. Ada peluit yang dibunyikan oleh wasit, menandakan ada sebuah pelanggaran yang terjadi dalam kotak penalti. Sampior Patrick dengan Hamka Hamzah. Ya, kita lihat. Tidak mengenai siapa-siapa sepertinya. Kembali tegang wajah dari Simon McManamy. Pelanggaran Sakti Sinaga terhadap Johan Ibo. Sama-sama sudah mendapatkan kartu kuning dua pemain ini. Juga sama-sama memiliki temperamen yang tinggi. Ya. Apabila salah satu di antaranya tidak bisa menahan, maka akan siap-siap untuk keluar lebih cepat dua pemain ini. Jajang Mulyana dan juga Dirga Lasut sudah melakukan pemanasan. Iya. Oh, Ahmad Bustomi. Fadil Sausu kali ini, serangan cepat dari Mitra Kukar. Nemanja Obrec. Zulhan Zamrun yang 7. Ya, kecerdikan dan juga sedikit kejahilan dari Kusnul Yuli. Itu mungkin yang diharapkan untuk bisa meredam tekanan Zulhan Zamrun dan juga tekanan dari Abdul Gamal. Lagi-lagi kita lihat bagaimana Markus Ben dan juga manajer tim Oni Fauzan masih cukup tegang menyaksikan rekan-rekannya yang sempat memimpin, kali ini disamakan oleh Arema Indonesia. Ada pemain yang harus mendapat perawatan. Ya, Sujarwo Kowasito nampaknya. Sebuah penampilan yang tidak buruk bagi Sujarwo pada sore hari ini. Marcio Sosa 7 gol ia cetak. Benar-benar memang membuktikan bahwa Arema Indonesia memang sangat-sangat bergantung kepada kepala dan juga kakinya di musim ini. Iya. Depend on Marcio Sosa. Dan satu-satunya pemain dari Arema Indonesia sudah mencetak hat-trick hanyalah Marcio Sosa. Dan dia kali ini sudah mencetak 7 dari 12 gol Arema Indonesia musim ini. Dan pelatih Joko Susilo tahu persis bagaimana caranya untuk bisa menopang eksplosivitas dari Marcio Sosa yang dengan memainkan pendamping-pendampingnya juga punya agresivitas tinggi seperti Arif Arianto ataupun juga pemain-pemain lain seperti Boy Jati Asmara maupun juga Ferry Aman Saragi. Fadil Sausu kembali. Ihsan Ali kali ini sudah mulai keluar membantu penyerangan. Berikan bola kepada Sakti Sinaga. Kali ini kepada Anindito Wahyu. Masih Anindito Wahyu memilih melakukan sebuah tendangan langsung dikala ada Zulham Zamrun. Nemanja Obrec yang berdiri cukup kosong. Ya, kayaknya akan terjadi perubahan yang dilakukan oleh Simon McManamy.
Oh, ternyata malah Sujarwoko Waskito yang tidak bisa melanjutkan permainan. Ia digantikan oleh Munhar, pemain juga sempat bergabung dengan Persema Malang. Kita akan lihat bisakah Munhar bermain dengan irama yang sama dengan rekan-rekannya di menit ke-63 ini. Karena yang ia gantikan Sujarwoko Waskito pun juga tampil sangat baik. Iya. Sosa, duel tadi dengan Hamka Hamzah. Tertanduk oleh kepala Hamka Hamzah tadi, bagian kepala dari Marcio Sosa. Iya, saya kira ini tidak sengaja. Kita lihat bagaimana Hamka Hamzah termasuk pemain bertahan yang memiliki kemampuan dalam mencetak gol cukup baik musim ini, sudah mencetak 3 gol. Hampir sama dengan gol yang dicetak oleh Roman Golian. Iya. Sebagai pemain bertahan yang juga sama-sama sangat produktif mencetak gol melalui bola-bola mati. Berdampingan warna biru dan juga warna kuning di Stadion Haji Imbu Tenggarong. Tetap mendapatkan perawatan Marcio Sosa. Sam Pierre Patrick, Johan Ibu, Ferry Aman Saragi, masih Ferry Aman Saragi. Pas menuju Arif Arianto terlalu deras. Iya, sudah benar tujuannya dan maksudnya. Bola terlalu cepat dan lebih dekat kepada Joy Sorongan. Ahmad Bustomi. Pertandingan menghadapi Mitra Kukar merupakan partai kedua dalam tur di Kalimantan Timur bagi Arema Indonesia, karena pertandingan berikutnya mereka akan menjamu PSPS Pekanbaru sebelum akan menghadapi Persija Jakarta. Sedangkan ini merupakan partai kandang bagi Mitra Kukar sebelum mereka akan melakoni tur menghadapi Persisam Putra Samarinda dalam Derby Kaltim dan juga menghadapi Persiram Raja Ampat yang kemungkinan besar pertandingan sudah akan dilakukan di Raja Ampat. Iya. Kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Jerry Eli. Zulhan Zamrun mendapatkannya. 3 pemain dari Mitra Kukar sudah mendapatkan kartu kuning dan 3-3-nya adalah pemain menyerang. Betul. Bukan pemain bertahan. Oh iya, betul sekali. Menginjak. Ada gerakan memasang kaki di sana. Kita lihat. Chim Yong Hee, salah seorang gelandang bertahan yang masih tetap energik di usianya yang sudah melewati masa-masa emas, sudah berusia 36 tahun kali ini, Chim Yong Hee. Sakti Sinaga berdiri sendirian, duel dengan Munhar. Masih Sakti Sinaga, datang membantu Fadil Sausu. Masih Fadil Sausu, pertahanan berlapis dari Johan Ibu dan juga Steve Haskett. Boy Jati Asmara kepada Arif Arianto. Offside memang terlihat Marcio Sosa. AW2 Sumaryono telah mengangkat bendera untuk Marcio Sosa. Iya, agak tipis sebetulnya. Agak tipis memang. Sepertinya minta diganti. Wow, Boy Jati Asmara penampilannya sangat baik. Tapi tampaknya tidak bisa melanjutkan permainan. Iya. Kram yang Betul. dialami oleh Boy Jati Asmara. Melihat dari bench dari Arema Indonesia, tersisa Rodrigo Santoni. Iya, apakah Rodrigo yang selama ini bermain tidak baik akan diberikan kesempatan bermain kembali oleh Joko Susilo, masih menjadi tanda tanya. Atau memasukkan pemain dengan tipikal bermain di sektor lapangan tengah seperti Firmansyah atau juga Catur Pamungkas. Iya. Tentunya ini sebuah kehilangan yang cukup krusial bagi Arema. Ihsan Ali
Keluarnya Sujar Woko Waskito membuat Ihsan Ali sedikit leluasa untuk membantu penyerangan. Marcio Sosa. Ahmad Bustomi kali ini. Umpan dari Zulham Zamrun, masih ada Sam Pierre Patrick, Abdul Gamal, kembali kepada Pierre Nyangka. Seluruh pemain dari Mitra Kukar sudah berada di daerah dari Arema Indonesia, dan Arema Indonesia tampaknya memang sudah mulai bermain dengan tipikal bertahan. Ya, Firmansyah ternyata yang dipilih oleh Joko Susilo untuk menggantikan Boy Jati Asmara. Lebih memilih memasukkan pemain bertipikal untuk lapangan tengah dibandingkan untuk menggantikan Boy Jati Asmara yang merupakan seorang penyerang dengan seorang penyerang yaitu Rodrigo Santoni. Sebuah pilihan yang memang cukup masuk akal dari Joko Susilo, mengingat saat ini Arema Indonesia berusaha untuk mencuri 1 poin dari Mitra Kukar dalam lawatannya di Kalimantan Timur. Setelah di pertandingan sebelumnya Arema Indonesia juga menyerah 2-0 dari Persis Samputra Samarinda. Sementara ini kontra strategi juga dilakukan oleh Mitra Kukar. Yang sangat menarik adalah pemain dengan posisi bek kanan Abdul Gamal digantikan oleh pemain dengan tipikal lapangan tengah yaitu Dirga Lasut. Dua gelandang atau dua gelandang breaker bermain bersama, Ahmad Bustomi dan juga Dirga Lasut. Sentuhan pertama Dirga Lasut kali ini, Zulham Zamrun, Hamka Hamzah. Tampaknya Dirga Lasut bermain sebagai pemain yang mengisi lapangan tengah dan membuat Ahmad Bustomi lebih diproyeksikan untuk membantu penyerangan bersama Nemanja Obrich. Kembali Hamka Hamzah. Dirga Lasut. Direbut tadi bola oleh Firmansyah. Ferry Aman Saragi. Kusnul Yuli, masih Kusnul Yuli. Ferry Aman Saragi memberikan bola kali ini kepada Arif Arianto. Masih Arif Arianto. Umpan menuju pergerakan yang dilakukan oleh Johan Ibo. Perubahan-perubahan sudah dilakukan oleh kedua pelatih dalam pertandingan sore hari ini. Berusaha untuk bisa merubah permainan dan juga hasil yang saat ini terjadi. 2-2 antara Mitra Kukar menghadapi Arema Indonesia. Joy Sorongan. Bali Ferry Aman Saragi. Joy Sorongan. Nemanja Obrich berusaha mengejar bola. Masih ada Kusnul Yuli. Ferry Aman Saragi, lebaran ke dalam kali ini untuk Mitra Kukar. Strategi menyerang total dilakukan oleh Mitra Kukar demi keinginan mereka untuk bisa meraih poin penuh. Ya, komando dari Simon McManamy dan juga Joko Susilo dengan gaya yang berbeda, sama-sama terus memotivasi dan memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Kita lihat Sakti Sinaga, 1 assist sudah ia berikan untuk Anindita Wahyu. Sam Pierre Patrick kepada Johan Ibo yang bermain cukup ke depan. Firmansyah kali ini, masih Firmansyah, kembalikan kepada Johan Ibo, kosong dia, memberikan umpan yang sangat baik. Sayang sekali tidak ada seorang pemain dari Arema Indonesia. Umpan yang cukup brilian dari Johan Ibo. Sepak pojok kali ini untuk Arema Indonesia. Dari bola mati inilah tadi Marcio Souza berhasil menyamakan kedudukan, di mana Ferry Aman Saragi memberikan sebuah sepak pojok yang sangat baik. Akankah kembali kali ini Ferry Aman Saragi menjadi penyuplai bola atau juga menjadi orang yang memberikan servis untuk Marcio Souza?
Jajang Mulyana dimasukkan menggantikan Sakti Sinaga. Jajang Mulyana yang absen di pertandingan terakhir ketika mendapatkan akumulasi kartu. Ditampilkan di sisa pertandingan ini. Bermain bersama dengan Anindito Wahyu. Lebaran ke dalam untuk Arema Indonesia. Fadil Sausu, Ahmad Bustomi kali ini. Terupas. Kembali masih ada Sam Pierre Patrick. Hamka Hamzah sendirian dia. Di jantung pertahanan. Isnan Ali. Benny Johanto memindahkan bola kepada Kusnul Yuli. Mendapatkan pressing dari Zulham Zamrun. Pierre Niangka. Jajang Mulyana tadi melakukan sentuhan tapi masih berhasil direbut. Pierre Niangka. Kali ini adalah Ahmad Bustomi. Sangat rapat para pemain dari Arema Indonesia menjaga pertahanan. Mereka lebih fokus memang untuk bisa menjaga skor ini imbang sambil mencoba serangan balik. Kita lihat kali ini adalah Fadil Sausu. Masih ada Johan Ibo. Johan Ibo kali ini yang menguasai bola. Berikan kepada Firmansyah. Marcio Sosa. Terlalu deras bola tadi dari Marcio Sosa. Penampilan yang cukup baik memang dari Arema Indonesia di sore hari ini setelah sebelumnya dalam 2 partai terakhir mereka tidak mampu mencetak gol. Ketika mereka bermain kandang imbang menghadapi PSAP Sigli 0-0 dan juga ketika mereka ditaklukkan oleh Persis Samputra Samarinda. Bahkan di musim ini Arema Indonesia sempat 4 kali gagal mencetak gol dalam 10 kali pertandingan yang sudah mereka jalani di Indonesia Super League. Sebuah PR besar memang bagi manajemen Arema Indonesia untuk melakukan perubahan di transfer window atau juga kesempatan merubah pemain pada putaran pertama menuju putaran kedua nanti. Pelanggaran dari Kim Yong Ki tadi terhadap Ahmad Bustomi. Benny Yuanto terus meminta rekan-rekannya menutup ruang tembak. Ahmad Bustomi kali ini. Kita saksikan Ahmad Bustomi memberikan bola kepada Jajang Mulyana. Mitra Kukar memiliki sebuah prestasi yang baik dalam mencetak gol di 20 menit terakhir. Hal itulah yang mereka lakukan ketika mereka berhasil menaklukkan Persela Lamongan yang juga memiliki pertahanan yang sangat baik. Sempat menahan Mitra Kukar dan akhirnya berhasil mencetak gol Mitra Kukar atas Persela Lamongan, dan ini merupakan satu hal yang harus diwaspadai oleh Arema Indonesia. Apabila mereka terus bermain bertahan akan memberikan kesempatan kepada Mitra Kukar untuk bisa mencetak gol melalui bola mati atau juga permainan terbuka. Firmansyah duel dengan Pierre Niangka. Kita lihat bagaimana Pierre Niangka melindungi bolanya. Pelanggaran. Kita lihat bagaimana drama yang terjadi antara Pierre Niangka dan juga Firmansyah. Isnan Ali. Munhar masih berhasil menahan Nemanja Obrich. Meninggalkan lapangan permainan Dirga Lasut. Klub ketiga profesional dari Dirga Lasut, Mitra Kukar, setelah sebelumnya membela Bontang FC dan juga Sriwijaya FC. Sempat ingin bergabung dengan Persija Jakarta, Dirga Lasut. Akhirnya sekarang memperkuat Mitra Kukar. Sam Pierre Patrick.
Masih Saint-Pierre Patrick. Tinggalkan posnya, membantu penyerangan. Pada Kusnul Yuli kali ini. Masih Kusnul Yuli. Sedikit miskomunikasi antara para pemain Arema Indonesia dalam melakukan penyerangan. Ya, kita lihat sebuah peluang didapatkan oleh Arema Indonesia. Masih berhasil digagalkan oleh Hamka Hamzah. Peluang didapatkan kali ini Mitra Kukar. Ferry Aman Saragi. Johan Ibo. Delay bola Johan Ibo. Lebih memilih untuk mengamankan 1 poin Arema Indonesia di sisa pertandingan ini. Hamka Hamzah bekerja cukup keras, masih berhasil mengamankan daerahnya. Kita lihat bagaimana aksi dari Ferry Aman Saragi dalam melewati Dirga Lasut, memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Sebuah peluang masih didapatkan oleh Arif Arianto, tapi sayang sekali Arif Arianto tadi gagal memanfaatkan umpan menuju daerah kotak penalti yang sangat baik dari Ferry Aman Saragi. Iya, sebenarnya tinggal trap in saja tadi dari Arif Arianto. Namun ia gagal dalam mengantisipasi bola crossing tadi dari Ferry Aman Saragi. Peluang yang sangat besar sebenarnya bagi Arema untuk bisa melakukan keunggulan di menit ke-80 ini. Karis Yulianto masih terus menjadi pemanas bench bersama dengan Rodrigo Santoni. Berharap-harap cemas Simon McManamy. Dirga Lasut, Mitra Kukar. Biar Niangka. Ya, 2 pemain bertahan dari kedua tim yang berlaga memang sama-sama pemain yang pernah bermain di level tim nasional bagi Kamerun. Bedanya kalau Pierre Niangka bermain untuk tim nasional senior, kalau Saint-Pierre Patrick bermain di level junior. Ya, kita lihat kembali aksi yang sedikit. Iya, kita lihat memang ada terjangan tadi dari Pierre Niangka. Tapi kaki dari Marcel Sosa juga menyangkutkannya kepada bagian tubuh dari Pierre Niangka. Sedikit teater aksi dan juga ekspresi dari Marcel Sosa. Tendangan bebas kali ini. Dilakukan oleh Marcio Souza. Sangat keras kita lihat. Masih bisa diamankan oleh Joy Sorongan. Iya, tendangan yang powerful tadi dari Marcio Souza. Pertandingan masih tetap menarik di menit ataupun di 10 menit terakhir waktu normal, dan kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang sangat keras tadi dari Marcel Souza. Bermain di kandang memang sejauh ini Mitra Kukar belum pernah merasakan hasil seri. Mereka selalu meraih kemenangan dan meraih 1 kali kekalahan ketika menghadapi juara bertahan Persipura Jayapura. Ya. Tentu jika hasil ini ataupun skor sementara ini tetap bertahan, maka ini menjadi hasil seri pertama bagi Mitra Kukar di kandang sendiri. Dan merupakan hasil seri keempat bagi Arema Indonesia.
walaupun masih tetap berada dalam posisi bahaya di zona degradasi. Masih bisa terjadi semuanya di kurun waktu 8 menit terakhir ini di waktu normal. Marcio Souza. Ya, Heru Nerli dimasukkan menggantikan Fadil Sausu. Heru Nerli pernah membela Persija Jakarta, Persipura Jayapura, PSM Makassar. Dan kali ini Mitra Kukar mencoba menjadi sebuah alternatif dan juga satu kunci yang harus dilakukan. Ya, ada sedikit gesekan terjadi, kita saksikan antara Steve Haskett dan juga Jajang Mulyana. Harus bisa meredam emosi para pemain yang berlaga di sore hari ini karena pertandingan yang berlangsung juga sangat menarik. Jangan sampai dicemari dan juga dikotori dengan aksi-aksi yang mengganggu sportivitas dan juga fair play. Ya, ada upaya tadi Jajang coba melakukan respon yang agak berlebihan sehingga Steve Haskett pun terpancing. Akhirnya wasit memberikan masing-masing pemain kartu kuning, baik Jajang maupun Steve Haskett. Sebuah keputusan juga cukup baik dari Jerry Eli memberikan kartu kuning kepada Jajang Mulyana, dan Jajang Mulyana baru saja selesai menjalani hukuman akumulasi dan kali ini sudah mendapatkan kartu kuning kembali. Ya. Momen-momen yang sangat krusial memang menjelang akhir pertandingan. Karena dari Nemanja Obric tadi belum sempurna. Cukup keras memang bagaimana Saint-Pierre Patrick tadi menghantam Heru Nerli yang baru masuk. Kita lihat perebutan bola. Ya, ada gerakan tangan dari Saint-Pierre Patrick itulah yang membuat Heru Nerli akhirnya terkapar. Iya, dan cukup berbahaya melihat cara jatuh dari Heru Nerli. Dibutuhkan kedewasaan dan mental yang matang untuk menghadapi ataupun mengarungi situasi krusial seperti ini. Ya, ini menarik bagaimana Nemanja Obric berhadapan dengan Marcio Souza. Dua pemain sebenarnya adalah jagoan bola mati. Mungkin saling bertanya siapa yang menendang. Siapa yang menendang atau juga bagaimana cara untuk mencetak gol. Itulah dia conversation dari Nemanja Obric dan juga Marcio Souza. Kita lihat kali ini kesempatan dari Nemanja Obric. Berada di samping kanan dari gawang Benny Yuanto. Kita lihat bagaimana teknik tendangan yang sangat baik. Tahu kalau Benny Yuanto bergerak atau juga berada sedikit di tiang jauh dan bola diarahkan ke tiang dekat oleh Nemanja Obric. Langsung direspon dengan rasa frustrasi tadi dari Simon McManamy. Sasa mendebarkan tentunya bagi Aremania. Ini merupakan saat yang sangat rawan untuk bisa mencuri poin atau malah mereka harus kemasukan satu gol sehingga mereka gagal mencuri poin di Stadion Haji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur ini. Begitu juga dengan Midman atau juga Mitra Mania. Berharap tentunya timnya mampu meraih poin untuk bisa membuat tim Mitra Kukar naik ke peringkat 3 klasemen sementara Indonesia Super League. Pierre Niangka memberikan bola tadi kepada Jajang Mulyana. Kembali pertahanan dari Steve Haskett. Masih sangat baik. Pierre Niangka terkenal dengan lemparan dalam yang sangat jauh. Dan kali ini akan ia lakukan seperti layaknya sepak pojok. Ya, Pierre Niangka, kita lihat lemparan ke dalam yang sangat jauh. Membutuhkan sebuah teknik yang tidak sembarangan. Melakukan lemparan ke dalam seperti yang Pierre Niangka lakukan.
Lebaran ke dalam kali ini bagi Arema Indonesia. Kembali masih ada peluang bagi Mitra Kukar. Pierre Niangka kali ini. Dirga Lasut. Ihsan Ali. Herun Erli. Masih Herun Erli. Hamka Hamzah kali ini. Rebut bola tadi dia dengan Ferry Aman Saragi. Kita lihat kali ini Kusnul Yuli. Masih Kusnul Yuli. Maksudnya kepada Kim Yong Hee. Berhasil direbut tadi oleh Ahmad Bustomi. Ya, praktis bertahan total kali ini Arema Indonesia. Hampir seluruh pemainnya berada di arah pertahanan sendiri. Ya, Ferry Aman Saragi tampaknya mengalami kram atau juga ketarik ototnya. Ini akan menjadi modal berharga bagi Arema Indonesia jika mampu menahan Mitra Kukar sebelum mereka menghadapi PSS baru pada tanggal 16 Februari. Dan hasil seri yang cukup baik dalam partai tandang. Dan ini menjadikan hasil seri kedua dalam partai tandang bagi Arema Indonesia jika mampu mempertahankannya seperti kala mereka menahan Delta Sidoarjo. Dirga Lasut. Menit terakhir di waktu normal dari Stadion Haji Imbu Tingkarong, Kalimantan Timur. Mitra Kukar 2 dengan Arema Indonesia 2. Sempat memimpin Arema Indonesia melalui Jean-Pierre Patrick, berhasil disamakan lewat penalti Nemanja Obrich. Dan balik, Mitra Kukar sempat unggul melalui Anindita Wahyu dan akhirnya disamakan oleh Marcio Souza. Luar biasa, sebuah upaya clearance yang bergelombang dari para pemain Arema Indonesia, berusaha untuk menyapu setiap upaya serangan. Sementara kita bagaimana instruksi terakhir saya kira dari Simon McMahon ini. Sepak pojok kali ini sudah dilakukan. Hamka Hamzah berusaha untuk mengambil bola dan Pierre Niangka masih terjadi kemelut. Diamankan langsung oleh Firmansyah. Kita lihat kali ini adalah Arif Arianto. Langsung memberikan bola ke depan kepada Marcio Souza. Diberikan kepada Joy Sorongan. Sudah memasuki tambahan waktu. Nemanja Obrich. Jajang Mulyana kembali kepada Nemanja Obrich. Baik sekali. Terlalu deras. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Umpan yang dilakukan tadi oleh Nemanja Obrich. Bagaimana instruksi dari Simon yang menginginkan bola langsung direct ke kotak penalti, bukan lewat sayap lagi. Memang situasi ataupun juga permainan disiplin dari para pemain Arema Indonesia menyulitkan bagi Mitra untuk bisa bermain sebagaimana seharusnya. Komplain tampaknya Marcio Souza. Ya. Sudah masih tambah waktu, menjadi sangat-sangat mendebarkan bagi yang menyaksikan jalan pertandingan ini karena satu kesalahan saja bisa berakibat fatal dari pertandingan sore hari ini. Sepak pojok kali ini bagi Mitra Kukar. Kita saksikan bagaimana Munhar tadi mengamankan daerahnya. Kali ini adalah Nemanja Obrich ke dalam kotak penalti. Apa yang terjadi? Sepertinya wasit belum berikan aba-aba. Wasit Jerry Ellie. Harus diulang sepak pojok kali ini. Kembali berdebar-debar. Menantikan apa yang akan terjadi dalam sisa waktu. Mitra Kukar menghadapi Arema Indonesia. Nemanja Obrich. Masih Nemanja Obrich kali ini. Masih ada Steve Haskett. Kim Yong Hee. Kembali Kim Yong Hee. Masih Kim Yong Hee, sebuah serangan kali ini kita lihat ada Marcio Souza, ada juga Arif Arianto. Kim Yong Hee kali ini berikan bola kepada Marcio Souza dan Marcio Souza
Peluang terakhir di pertandingan sore hari ini didapatkan oleh Marcio Souza. Gagal menghasilkan gol keduanya Marcio Souza dalam laga sore hari ini. Masih diberi waktu oleh Jerry Eli. Kita lihat Nemanja Obrich. Duel dengan Kim Yong Hee. Pelanggaran terjadi. Ya, dengan bebas kartu kuning untuk Kim Yong Hee. Iya, kita lihat bagaimana tensi permainan semakin meninggi justru di saat-saat ataupun detik-detik terakhir pertandingan. Kartu kuning kedua bagi Kim Yong Hee artinya kartu merah. Apa yang terjadi? Ataukah salah tadi? Ya, kartu kuning untuk Kim Yong Hee. Belum mendapatkan kartu kuning Kim Yong Hee. Kita saksikan ada kesalahan memang dalam grafis bahwa Kim Yong Hee belum mendapatkan kartu kuning. Ini masih kartu kuning pertama untuk Kim Yong Hee. Kita lihat bagaimana Benny Yuanto mencoba untuk mengulur-ngulur waktu. Sementara wajah dari Simon McManamy tampaknya ini merupakan hasil seri pertama bagi Mitra Kukar di kandangnya dan juga hasil seri kedua bagi Arema Indonesia dalam partai tandang. 2-2 adalah skor akhir pertandingan antara Mitra Kukar menghadapi Arema Indonesia di Stadion Aji Muteung Garong, Kalimantan Timur. Gol dari Sam Pierre Patrick disamakan oleh penalti Nemanja Obrich dan berhasil unggul melalui Anindito Wahyu dan akhirnya Marcio Souza menjadi penyelamat bagi Arema Indonesia untuk meraih poin dalam lawatannya ke Kalimantan Timur.